Halo anak soleh dan soleha, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar bersama pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3 pelajaran 3 mengenai meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pemberi. Tuhanku adalah Allah yang Maha Esa. Allah hanya satu dan tidak ada Tuhan selain Allah. Allah juga Maha Pemberi. Allah memberikan karunia kepada semua makhluk yang Dia kehendaki. Nah, sekarang coba kalian amati dan ceritakan gambar berikut ini ya. Gambar yang pertama itu ada seorang anak kecil yang sedang berdoa kepada Allah setelah beribadah. Nah, untuk gambar yang kedua, ada seorang anak kecil perempuan sedang berbagi makanan kepada tetangganya. Nah, berdasarkan gambar tersebut, coba kalian buatlah pertanyaan dari hasil pengamatanmu ya. Kemukakan hasil diskusi kelompokmu di depan kelas. Lalu ceritakan maksud gambar-gambar di atas ya. Lalu coba kalian amati gambar berikut. Ceritakanlah maksud gambar di atas ya, sesuai dengan pengamatanmu. Tulislah di bukumu masing-masing. Nah, kita akan membahas mengenai Allah yang Maha Esa. Allah Maha Esa artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu dan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita sembah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menyamainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan makhluk. Nah, segala ibadah yang kita lakukan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita harus beribadah hanya kepada Allah. Tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah. Tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tidak boleh meyakini pada ramalan-ramalan nasib. Serta selalu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pula dengan sikapku. Sikapku, aku percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya satu dan hanya kepada Allah lah aku akan beribadah. Sekarang, ayo kita kerjakan bagaimana cara meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Esa. Lakukanlah bergantian bersama temanmu ya. Nah, kita bernyanyi bersama, judulnya Allah Maha Esa. Nada lagunya lagu nenek moyangku seorang pelaut. Ikutin ibu bersama-sama ya. Allah Tuhanku yang Maha Esa, tiada Tuhan selain Allah. Selain Allah tidak kuasa, kita ibadah kepada Allah. Kita ibadah kepada Allah. Aku percaya Tuhanku satu, satu Tuhanku adalah Allah. Aku selalu hidup bersatu karena Allah, bersatu karena Allah. Wah, kalian memang hebat ya anak-anak. Sekarang coba berilah tanda centang di kolom ya atau tidak ya. Misalnya yang pertama itu, aku percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Esa. Nah, jika kalian setuju, silakan kalian beri tanda centang pada kolom ya. Nah, untuk nomor 2 sampai nomor 4 silakan kalian kerjakan.
serta ayo kita berlatih. Jawablah 4 pertanyaan berikut ini ya, lalu tuliskan di bukumu masing-masing. Misalnya yang pertama itu, Allah hanya satu dan tidak ada Tuhan selainnya. Nah, untuk yang lainnya silakan kalian tulis ya di bukumu masing-masing. Serta renungkanlah apa yang kamu pelajari hari ini. Apakah kamu yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa? Lalu, apa bukti keyakinanmu? Silakan tuliskan jawabanmu di kotak yang telah disediakan ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai Allah Maha Pemberi. Al-Wahhab artinya Allah Maha Pemberi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia kepada semua makhluk yang Dia kehendaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi tanpa pamrih atau tanpa mengharap imbalan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kepada semua makhluk tanpa diminta dan tanpa merasa bosan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi tanpa batas waktu, kapanpun dan dimanapun makhluk berada. Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberi dan akan tetap memberi apapun yang dibutuhkan makhluknya. Allah selalu memberikan yang terbaik bagi semua makhluknya. Nah, bukti atau cara meyakini pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pemberi adalah sebagai berikut. Suka memberikan sesuatu kepada orang lain, memberikan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas, memberi kepada orang lain tanpa diminta atau disuruh, berusaha memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan kemampuan. Sekarang lakukanlah kegiatan 1. Buatlah beberapa kelompok kecil dalam kelasmu. Satu kelompok terdiri atas 4-5 anak. Setiap kelompok memilih 1 orang ketua kelompok ya. Kegiatan 2. Semua anggota kelompok berada dalam kelompoknya masing-masing. Setiap kelompok mendiskusikan dan mencatat apa saja bukti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemberi kepada makhluknya. Kegiatan 3, setiap kelompok menyampaikan hasil diskusi di hadapan kelompok lain. Sikapku yaitu aku percaya dan yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemberi. Aku selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikannya. Nah, silakan berilah tanda centang pada kolom yang tepat ya. Misalnya, aku suka memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain. Jika kalian selalu beri tanda centang di kotak selalu. Jika kalian sering, silakan beri tanda centang kadang-kadang atau tidak pernah, yang mana saja yang kalian lakukan. Nah, misalnya selalu ya, silakan kalian beri tanda centang. Lalu cermati dan diskusikan gambar berikut bersama teman-teman dalam kelompok. Lalu tuliskan maksud perilaku dalam gambar di atas. Tuliskanlah 2 manfaat perilaku dari gambar di atas. Hasil diskusi kelompok diserahkan kepada bapak atau ibu guru yang ada di kelasmu ya. Sekarang ayo berlatih 1. Pasangkanlah soal yang berada di sebelah kiri dan jawaban yang ada di sebelah kanan berikut ini ya. Buatlah garis penghubung di antara soal dan jawaban. Misalnya yang pertama itu Al-Wahhab, artinya Allah Maha Pemberi. Nah, untuk nomor 2 sampai nomor 5 silakan kalian cocokkan ya dan hubungkan dengan garis penghubung. Lalu catatlah apa yang kamu pelajari hari ini. Bagaimana pendapatmu saat dapat membantu orang lain? Tuliskanlah pada kotak yang telah disediakan ya. Kemudian lakukan kegiatan bersama orang tua. Tuliskan pengalaman bersama keluarga ketika membantu orang lain. Setelah selesai, mintalah orang tuamu menandatangani hasil pekerjaan dan serahkan kepada bapak atau ibu guru ya. Nah, ini adalah contoh tabelnya. Silakan kalian ikutin ya. Lalu tuliskanlah kegiatan anak di sekolah dan di rumah berkaitan dengan pelajaran hari ini ya ibu-ibu. Terima kasih, sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.